Pemirsa, pejabat Bank Sentral Amerika Serikat mengisyaratkan untuk menahan suku bunga dalam jangka waktu lebih panjang. Hal itu dilakukan untuk mengevaluasi data ekonomi terbaru sebelum memutuskan perubahan suku bunga. Gubernur Federal Reserve Cleveland Beth Hammack menyatakan bahwa suku bunga acuan kemungkinan besar akan dipertahankan pada level saat ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Langkah ini diambil agar para pejabat The Fed dapat mengevaluasi data ekonomi terbaru yang masuk secara lebih mendalam. Hammack secara konsisten mendesak rekan-rekannya di Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC untuk berhati-hati dalam mengangkat suku bunga guna menghindari lonjakan inflasi. Ia juga mendukung keputusan bulan lalu untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil setelah 3 kali pemangkasan berturut-turut pada akhir tahun 2025. Senada dengan Hammack, Gubernur The Fed Dallas, Lori Logan, juga menyuarakan dukungannya untuk menjaga suku bunga tetap tidak berubah. Namun kebijakan perubahan suku bunga bisa dilakukan jika pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang signifikan. Hammack menekankan pentingnya fleksibilitas dalam merespon ekonomi dan menyatakan keterbukaan untuk menaikkan suku bunga jika memang diperlukan. Pernyataan Hammack ini muncul di tengah tekanan politik terhadap The Fed yang kian nyata, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menginginkan Gubernur The Fed berikutnya untuk menurunkan suku bunga. Trump bahkan mengklaim bahwa kandidat pilihannya untuk memimpin Bank Sentral yakni Kevin Walsh mampu membawa ekonomi Amerika Serikat tumbuh di angka 15%. Berbagi sumber untuk ID Actiono. Peristiwa penembakan terjadi di sebuah sekolah di Tumble Ridge, Kanada. Ya, peristiwa tersebut mengakibatkan 10 orang tewas termasuk tersangka pelaku penembakan. Sebuah peristiwa penembakan terjadi di sebuah sekolah di kota Tumble Ridge, Provinsi British Columbia, bagian barat Kanada pada hari Selasa lalu. Penembakan tersebut menewaskan 10 orang termasuk tersangka pelaku. Dalam peristiwa ini, 6 orang ditemukan tewas di dalam sekolah menengah Tumble Ridge, 1 orang meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara 2 lainnya yang diyakini terkait dengan penembakan dinyatakan tewas di sebuah rumah komoditas. Petugas menyatakan tersangka pelaku termasuk dalam korban tewas yang ditemukan dalam sekolah dan diduga tewas akibat aksi bunuh diri. Wakil Kepala Kepolisian Kerajaan Kanada, Dwayne McDonald, menyebut pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Jesse Van Rutselaar, berusia 18 tahun. Within minutes, an individual confirmed to be the shooter was located deceased with what appeared to be a self-inflicted gunshot wound. The suspect has been identified as 18-year-old Jesse Van Rutselaar, who is a resident of Tumble Ridge. The deceased victims from the school include an adult female educator, 3 female students, and 2 male students between the ages of 13 and 17. Two additional victims, an adult female and a male youth, were located deceased in the local residence. Pasca kejadian penembakan, petugas kepolisian menemukan 2 pucuk senjata di lokasi, yakni 1 unit senjata laras panjang dan sebuah senjata laras pendek hasil modifikasi. Polisi masih mengusut asal-usul dan kepemilikan kedua pucuk senjata tersebut. Namun, McDonald menegaskan Van Rutselaar tidak mengantongi izin penggunaan senjata api. Peristiwa penembakan ini juga membuat Perdana Menteri Kanada Mark Carney membatalkan rencana kunjungan ke Eropa. Carney pun meminta aparat untuk mengusut tuntas kasus penembakan di Tumble Ridge. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan masih akan mengedepankan dialog untuk mencari solusi konflik dengan Iran. Namun di sisi lain, pemirsa, pemerintah Iran cenderung mengambil sikap waspada meski tetap membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat. Pembahasan soal Iran menjadi salah satu yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Usai pertemuan tersebut, Trump melalui media sosialnya menyebutkan tetap melanjutkan dialog negosiasi dengan Iran termasuk dialog terkait nuklir. Hal itu diungkapkan Trump meski Netanyahu sebelumnya menginginkan Amerika Serikat untuk bertindak lebih keras terhadap Iran. Di sisi lain, pemerintah Iran menegaskan tetap membuka ruang dialog dengan Amerika Serikat dalam perundingan nuklir. Sikap itu tetap didahulukan meski mengakui masih menyimpan ketidakpercayaan terhadap Washington. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burjardi, mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menjadi alasan utama Iran bersikap waspada. Menurutnya, dalam perundingan sebelumnya, Iran justru menjadi sasaran serangan di tengah proses diplomasi.
Meski demikian, Borjardi menegaskan bahwa Iran tetap mengedepankan jalur damai dan berharap perundingan dengan Amerika Serikat dapat berlangsung secara serius dan konstruktif. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Israel resmi menjadi anggota terbaru Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bergabungnya Israel menandai langkah krusial menjelang KTT Perdana Badan tersebut yang akan bertugas mengawasi transisi pemerintahan di jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menandatangani dokumen aksesi keanggotaan Israel ke dalam Board of Peace atau BOP. Kepastian ini tercapai dalam kunjungan kerja Netanyahu ke Washington saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Netanyahu menegaskan bergabungnya Israel bertujuan untuk memperkuat pengawasan keamanan dan stabilitas di kawasan. Penandatanganan ini dilakukan hanya 1 pekan sebelum KTT Perdana BOP digelar di Washington DC pada 19 Februari mendatang. Dewan Perdamaian sendiri merupakan poin inti dari 20 rencana Donald Trump atas jalur Gaza. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengawasi pemerintahan sementara di wilayah tersebut. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang memberi wewenang kepada BOP untuk membentuk pasukan perdamaian internasional di Gaza. Hingga saat ini tercatat 26 negara telah bergabung dalam organisasi ini termasuk Indonesia yang berkomitmen pada stabilitas keamanan regional. Sementara itu, meski Trump mengklaim BOP akan diperluas untuk menangani berbagai konflik global, langkah ini memicu kritik tajam dari para ahli hukum internasional. Banyak pakar khawatir kehadiran Dewan Perdamaian ini justru akan melemahkan peran dan otoritas PBB. Selain itu, struktur pengawasan yang didominasi oleh pengaruh Washington terhadap wilayah asing dinilai menyerupai model kolonialisme baru yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik jangka panjang dengan lembaga multilateral dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor retail di pasar modal mencapai 21,3 juta. Ya, sejak awal tahun 2026 sudah ada tambahan 1,3 juta investor baru. Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor retail di pasar modal telah mencapai 21,3 juta. Di mana tercatat sejak awal tahun 2026 ini sudah ada tambahan sebanyak 1,3 juta investor baru. Sementara sepanjang 2025 tambahan investor mencapai 5,4 juta investor baru. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan sepanjang tahun 2025 rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek berada di level 18,1 triliun rupiah per hari. Memasuki tahun 2026 rata-rata nilai transaksi harian melonjak tajam menjadi sekitar 32 triliun rupiah per hari. Tercatat dari angka 32 triliun rupiah per hari tersebut, kontribusi investor retail mencapai 52%. Hal ini berarti sekitar 16 triliun rupiah transaksi harian di pasar saham saat ini berasal dari investor retail domestik. Selain jumlah investor yang meningkat, nilai aset investor retail juga disebut tumbuh lebih dari 100 triliun rupiah, yang hal ini memperkuat daya beli dari sisi demand. Di sisi lain, Bursa Efek juga mencatat investor asing berkontribusi sekitar 30% terhadap total transaksi harian dan sisanya berasal dari institusi domestik. Artinya investor di pasar saham Indonesia didominasi oleh investor dalam negeri. Dari Jakarta, Adek Sekalian.